Pakar Hukum Tata Negara sekaligus juru bicara Timnas Amin Refli Harun berorasi dalam unjuk rasa di depan DPR pada Jumat 8 Maret 2024. Ia mengajak massa aksi untuk menyerukan pembubaran pemilu dan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Namun orasi tersebut justru direspons massa tandingan dengan jogetan "Oke Gas". Refli Harun mendesak pembubaran pemilu dan pemungutan suara ulang saat demo di depan gedung DPR pada Jumat 8 Maret 2024. Selain itu, Refli Harun juga menuntut agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dalam Pilpres 2024. Namun orasi Refli Harun justru direspons massa tandingan yang mayoritas mengenakan seragam SMA tersebut. Masa aksi tandingan itu datang tak lama setelah Refli Harun berorasi. Mereka pun merespons tuntutan Refli Harun itu dengan jogetan sembari diiringi lagu "Oke Gas". Sembari berjoget di hadapan Refli Harun, massa tandingan itu juga mengacungkan dua jarinya. Dilansir dari wartakotalif.com, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka menuntut penggunaan hak angket oleh DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu serta pemakzulan Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Refli Harun turut menyerukan sejumlah tuntutannya. Ya, sahabat, ketemu lagi di Opini Pak Ijo. Opini Pak Ijo kali ini seperti yang sahabat saksikan bersama-sama tadi, video yang menyatakan bahwa ada masa tandingan yang datang ketika rombongan Mas Refli Harun, ya, tokoh akademisi yang cukup populer, berorasi di depan gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Nah, di video tadi muncul masa tandingan sambil mengumandangkan lagu "Oke Gas". Cukup lucu dan cukup unik menurut Pak Ijo ya. Di video Mas Refli Harun yang menuntut pemakzulan itu, kalau tidak salah, ada sebuah pernyataan orasi yang menyatakan bahwa reformasi harus terjadi dan peristiwa 98 harus terlaksana. Begitu kurang lebihnya ya, kalau tidak salah. Kebetulan pada saat tahun itu Pak Ijo sendiri juga sudah dewasa, sudah tahu dan ingat peristiwa itu dari televisi. Bagaimana hiruk pikuknya, bagaimana efek setelahnya. Saudaraku, bahwa untuk kali ini, kalau dibandingkan dengan peristiwa tahun 98, berbeda hal yang melatar belakangi dan berbeda juga situasi, kondisi, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan secara nasional. Kurang lebih begitu. Di satu sisi, Bapak Presiden Jokowi masih approval rating, istilah kerennya ya, itu masih sangat tinggi. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan oleh beliau masih tinggi. Kalau sebelum pemilu kemarin di lembaga survei, di beberapa lembaga survei, itu sempat dinyatakan di posisi 75 bahkan 80%. Nah, setelah Pilpres berlalu, kemudian dinyatakan banyak kecurangan di sana sini, bahkan terkesan TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, ini kita juga tidak tahu ya, karena memang kita tidak bergelut di bidang itu. Tetapi paling tidak itu berita-berita yang kita dengar. Maka menurut Pak Ijo sangat berbeda peristiwa kali ini dengan tahun 98 yang lalu. Dan juga mantan daripada aktivis tahun 98 tersebut itu tergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang mendukung paslon 02 Prabowo Gibran, dan sampai hari ini dinyatakan unggul. Maka ya agak sulit. Nah, di video tadi uniknya, lucunya,
Dan sangat luar biasanya ketika ada peristiwa demo, orasi yang menuntut pemakzulan seorang presiden yang tingkat kepuasan di level masyarakat sangat tinggi. Nah, kemudian muncul opsi narasi pemakzulan, penggulingan kekuasaan. Maka hal itu sesuatu yang bertolak belakang. Jujur Pak Ijo juga tidak tahu menau, tidak mengerti sama sekali. Namun memang berbeda dengan peristiwa tahun 98. Nah, ke depan apa yang akan terjadi di beberapa hari terakhir, beberapa hari ke depan, dan akankah hal-hal semacam ini tidak berakibat kepada stabilitas ekonomi, politik, sosial, keamanan negara kita Indonesia ini secara umum? Semoga saja tidak. Dan kemudian dalam beberapa waktu ke depan KPU akan mengumumkan pemenang resmi Pilpres 2024 ini. Dan kemudian setelah itu apakah bisa damai-damai saja ataukah masih ada hiruk pikuk yang akan terjadi? Nah, tentunya kita juga menunggu hasil daripada hak angket DPR misalnya dan lain sebagainya yang menyertai ekses daripada hasil pemilu kemarin. Sahabat, kita berdoa semoga apapun yang terjadi, negeri kita dijauhkan dari peristiwa hal-hal yang tidak kita inginkan, dan kita tetap bersaudara, dan kita tetap menjalin hubungan silaturahmi yang baik. Dengan demikian kita tetap bersatu. Dengan bersatu kita bisa menghadapi segala rintangan tantangan ke depan. Dan semoga setelah Pilpres kali ini berikut dengan pemenangnya, siapapun itu yang memang dinyatakan oleh lembaga resmi yang ditugasi oleh undang-undang untuk mengurus masalah pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, DKPP dan lain sebagainya. Dan juga peristiwa-peristiwa yang muncul setelah Pilpres itu bisa disalurkan ke dalam wadah hukum yang telah disediakan. Dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Itu harapan kita. Sebagai masyarakat kecil, masyarakat pinggiran, Pak Ijo pribadi hanya bisa berdoa semoga semuanya berjalan baik-baik saja dan kita tetap bisa mencari nafkah dengan baik. Kita bisa hidup sehari-hari sebagaimana yang sudah-sudah dan tidak ada terjadi gejolak yang lebih parah di kemudian hari. Kenapa demikian? Kita ingat peristiwa tahun 98 itu sangat mengerikan dan boleh dikatakan hingar-bingar hiruk pikuknya pada saat itu memang luar biasa. Sahabat, bagaimana pendapat sahabat kali ini? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apapun komentar itu selagi sesuai dengan guideline per YouTubean. Begitu ya. Nah, termasuk wacana-wacana yang seperti di video tadi, akankah memang berakibat fatal dengan situasi kondisi ke depan? Semoga saja tidak, dalam artian semuanya tetap baik-baik saja. Bahwa beda pendapat, bahwa menyalurkan aspirasi itu konon bagian dari demokrasi. Pak Ijo sendiri juga tidak tahu apa itu demokrasi. Waktu sekolah sih konon demokrasi itu berasal dari kata demos kratos, demo dan kratien, kalau tidak salah begitu ya, dari bahasa Yunani, yang artinya kurang lebih pemerintahan berasal dari rakyat. Jadi singkatnya oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat. Kurang lebih begitu secara letterlek definisi salah satunya. Nah, kemudian berkembang termasuk
kebebasan dalam beraspirasi sampai detik ini, sampai hari ini. Sahabat, demikian video Pak Ijo kali ini. Salam sehat, sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih.